Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang pengertian ilmu hadis, urgensi ilmu rijalil hadis dalam studi hadis, dan contoh aplikasi dalam ilmu rijalil hadis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu rijalil hadis. Menurut bahasa, kata rijalil berarti para kaum pria. Sedangkan rijal al-hadis berarti orang-orang di sekitar hadis atau orang-orang yang meriwayatkan hadis serta berkecimpung dengan hadis Nabi. Secara etimologi, ilmu ini didefinisikan dengan ilmu yang membahas tentang keadaan para periwayat hadis baik dari kalangan sahabat, sahih maupun generasi-generasi berikutnya. Hal terpenting di dalam ilmu rijalil al-hadis adalah sejarah kehidupan para tokoh tersebut meliputi masa kelahiran dan wafat mereka, negeri asal, negeri mana saja, atau tokoh-tokoh itu, dan mengembara dalam jangka berapa lama, kepada siapa saja mereka memperoleh hadis, dan kepada siapa saja mereka menyampaikan hadis. Ilmu rijalil al-hadis membahas keadaan para periwayat hadis semenjak para sahabat tabi'in, tabi'in dan generasi-generasi berikutnya yang terlibat dalam periwayatan hadis. Di dalamnya diterangkan sejarah ringkas tentang riwayat hidup para periwayat, guru-guru dan murid-murid mereka, tahun lahir mereka. Jelasnya, ilmu ini membahas tentang biografi para periwayat, nama-nama, fakop, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang urgensi ilmu rijalil hadis dalam studi hadis. Urgensi dikuasai ilmu ini karena di dalamnya membahas tentang periwayat hadis yang dapat menentukan status sanad hadis. Jika perawi dalam sanad itu muttasil dan siqah pada setiap tingkatannya, maka periwayatan sudah dapat diterima meskipun belum final. Sebagai contoh urgensi ilmu ini adalah disebutkan bahwa Umar bin Khattab melarang dan membakar tulisan-tulisan hadis dan sampai memukul sahabat Abu Hurairah. Riwayat yang menyebutkan bahwa Umar pernah menyebarkan edaran ke berbagai daerah agar orang-orang membakar tulisan hadis adalah bersumber dari orang yang bernama Yahya bin Ja'ad, dan setelah diteliti, sanadnya terputus sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai argumen yang sahih. Begitu juga riwayat yang mengatakan bahwa Umar pernah memukul Abu Hurairah. Riwayat ini setelah diteliti ternyata palsu karena bersumber dari orang Syiah yang justru anti sahabat, khususnya Umar, karena riwayat seperti ini juga gugur dari pertimbangan. Tepatlah apa yang dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Mubarak, wafat 181 Hijriah. Sistem sanad adalah merupakan bagian dari agama Islam, sebab seandainya tidak ada sanad, maka setiap orang dapat mengatakan apa saja dengan menisbahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan yaitu ilmu ar-rijali hadis. Sini saya akan melanjutkan yaitu tentang aplikasi ilmu hadis rijalil hadis. Yang contohnya sebagai berikut. Akhbarana Amr bin Hisami qala haddatsana Mukhaladan an Sufyana an Ayyuba an Abi Kilabatun an Amr bin Bajdana an Abi Dzar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sya'idat thayyibah wudu'ul muslimi wa illam yajidil ma'a asra sinina, yang artinya telah menggambarkan kepada kami Amr bin Hisham, dia berkata telah menceritakan kepada kami Mahlad dari Sufyan, dari Ayyub, dari Abu Kilabah, dari Amr bin Bud, dan
dari Abu Dzar, dia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, debu yang suci adalah alat wudhu bagi kaum muslim, walaupun ia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Ini hadis dari An-Nasai, hadis riwayat An-Nasai. Keterangan kitab Taharah, beberapa salat dengan menggunakan satu tayamum. Nomor hadis yaitu 320. Untuk melihat kesahihan sebuah hadis, kaidah ilmu hadis menyatakan bahwa yang pertama kali perlu diteliti adalah sanadnya. Bila sanadnya dinyatakan sahih, barulah matannya bisa diperhatikan. Bila tidak, maka matanya dipandang tidak sahih lagi. Untuk menguji kesahihan sanad di atas, berikut ini akan ditelusuri identitas para perawinya ataupun jalur sanadnya. Yang jalur sanadnya yaitu harus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abi Dzar, Amr bin Bujdan, Abi Kilabah, Ayub, Sufyan, Mahlad, Hisham, dan yang terakhir An-Nasai. Kita harus mengenal semua perawi ini. Yang pertama, biografi singkat perawi hadis, yang itu Abi Dzar. Nama lengkap dari Abi Dzar yaitu Jundub bin Junadah bin Qiyas bin Amr, dan ada yang mengatakan bahwa namanya adalah Barir bin Junadah. Banyak perbedaan pendapat tentang nama beliau. Beliau termasuk kalangan sahabat Nabi semasa hidup beliau, yaitu di Madinah. Beliau hidup di Madinah. Nabi Muhammad pernah memerintah agar mencintai 4 sahabatnya, di antaranya yaitu Abi Dzar. Beliau wafat pada tahun 32 Hijriah. Selain beliau berguru kepada Nabi Muhammad SAW, beliau juga berguru kepada sahabat yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Beberapa orang yang berguru kepadanya antara lain Abu Kilabah, Abdullah bin Zaid, Usamah bin Salman, Amr bin Bujdan, dan lain sebagainya. Yang kedua, Amr bin Bujdan. Nama lengkap yaitu Amr bin Bujdan al-Amri al-Bisri. Tentang keadaan beliau, Al-Hafiz berkata dalam kitabnya yang berjudul At-Taqrib bahwa Amr bin Bujdan tidak diketahui keadaannya. Az-Zahabi juga berkata demikian di dalam kitabnya yang berjudul Al-Mizan. Beliau banyak belajar dari Abi Dzar Al-Ghifari dan Abi Zaid Al-Ansari. Sedangkan murid beliau adalah Abu Kilabah. Yang ketiga yaitu Abi Kilabah. Nama lengkap adalah Abdullah bin Zaid bin Amr, julukannya yaitu Abu Kilabah al-Bishri. Beliau meninggal di Syam pada tahun 104 Hijriah. Dan ada pula yang mengatakan bahwa beliau wafat pada tahun 106 Hijriah atau 107 Hijriah. Penilaian ulama terhadap beliau adalah Siqah menurut Al-Ajali. Beliau pernah berguru ke beberapa ulama, di antaranya Umar bin Khattab, terus Abdurrahman bin Abi Lail, Abdurrahman bin Haris, Amru bin Bujdan, dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang pernah berguru kepadanya di antaranya yaitu Yahya bin Abi Katsir, Ayub, Khalid Al-Qada, dan lain sebagainya juga. Yang keempat yaitu Ayub. Nama lengkap adalah Ayub bin Abi Tamimah Kaisan. Beliau wafat pada tahun 131 Hijriah pada umur 65 tahun. Jadi perkiraan beliau lahir pada tahun 66 Hijriah. Beliau adalah dari golongan tabi'in. Penilaian ulama terhadapnya yaitu menurut Abu Bakar bin Abi Hashimah
Beliau atau Ayub termasuk ulama hadis yang syiqah, dan dia lebih syiqah daripada Ibnu Muayyan. Dan apabila terdapat perbedaan di antara Ayub dan Ibnu Muawwan, maka Ayub lebih disikoh daripadanya. Dan Darul Qutni juga pernah berkata bahwa Ayub adalah orang yang hafid dan sikoh. Beliau berguru kepada ulama-ulama di antaranya yaitu Ibrahim bin Misyarah, Zaid bin Aslan, Zaid bin Zabir, Abi Kilabah dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang berguru kepadanya di antaranya yaitu Jarir bin Hazam maksudnya, Hasan bin Abi Ja'far, Sufyan As-Sauri dan lain sebagainya juga. Yang kelima yaitu Sufyan. Nama lengkapnya yaitu Sufyan bin Sa'id bin Mashrub. Beliau memiliki nama julukan yaitu Abu Abdullah. Beliau lahir di Jurjani di desa yang dikenal dengan At-Sauri. Kemudian dibawa ke Kufah, dan ketika beliau sudah besar, beliau kembali lagi ke Jurjani. Lahir pada tahun 97 Hijriah dan wafat pada tahun 161 Hijriah. Dan ada yang mengatakan juga bahwa Sufyan bin Sa'id lahir pada tahun 95 Hijriah dan beliau wafat di Basrah pada bulan Sa'ban tahun 161 Hijriah, dan di antara Makhlad bin Zaid dan lain sebagainya. Dan di antara ulama yang pernah menjadi guru antara lain Ibrahim bin Uqbah, Ibrahim bin Misara Israel, Abi Musa. Yang keenam yaitu Makhlad. Nama lengkap yaitu Makhlad bin Yazid. Beliau memiliki julukan yaitu Abu Yahya. Beliau termasuk atba tabi'in, kalangan tua. Beliau lahir pada tahun 193 Hijriah. Guru-guru beliau diantaranya yaitu Sa'id bin Bashir, Sufyan As-Sauri, Abdurrahman bin Sabit dan lain sebagainya. Sedangkan beberapa muridnya diantaranya yaitu Ibrahim bin Hasan, Ahmad bin Bakar, Abdullah bin Muhammad, Abu Umayyah, Amr bin Hisham. Para ulama memiliki pendapat mengenai kepribadian Makhlad bin Yazid. Diantaranya Utsman bin Said pernah bertanya kepada Yahya bin Muayyan tentang keadaan Makhlad bin Yazid. Kemudian Yahya bin Yazid menjawab sikoh. Jadi Makhlad ini sangat sikoh menurut ulamanya, menurut ulama Utsman bin Said. Yang ketujuh yaitu Amru bin Hisam. Nama lengkapnya adalah Amru bin Hisam bin Yarin al-Jaziri. Beliau mempunyai julukan yaitu Abu Umayyah. Beliau wafat pada tahun 254 Hijriah di Kufah ketika pergi haji. Ulama-ulama yang pernah menjadi gurunya antara lain Abi Sufyan Ishaq, Sufyan bin Uyainah, Makhlad bin Yazid dan lain sebagainya. Dan murid-muridnya diantara lain yaitu An-Nasyai, Ahmad bin Hasan, Abu Ibrahim Ahmad bin Said dan lain sebagainya pula. Penilaian ulama terhadap beliau yaitu sikoh menurut An-Nasyai. Yang kedelapan An-Nasyai atau yang terakhir. Nama lengkap mungkin bukan yang terakhir juga ya, ada lagi yang lain. Cuman di sini saya akan menjelaskan biografinya yaitu tentang 8 perawi ini. Yang 8 An-Nasyai. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Su'aib bin Ali bin Sunan bin Bahra bin Dinar. Beliau dikenal juga dengan nama Abu Abdirrahman An-Nasyai. Lahir pada tahun 215 Hijriah dan wafat pada tahun 303 Hijriah di Palestina. Dan ada yang mengatakan juga bahwa beliau wafat di Mekah pada bulan Safar tanggal 13. Beliau berguru kepada ulama diantaranya yaitu Amr bin Yahya, Imran bin Musa bin Hayyan, Amru bin Hisam,
Al-Jaziri, dan lain sebagainya. Penilaian ulama terhadap beliau yaitu sikoh, ahli fikih, menurut Abu Sa'id bin Yunus. Demikian penjelasan dari saya. Saya Rois Am, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.